Salam Patunggilan, salam sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Majelis GKJW Jemaat Lumajang mengucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah bagi Bapak, Ibu, serta saudara terkasih. Bersama-sama di tengah keluarga kita dan kelompok kecil kita. Walaupun kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, dan ibadat masih tetap dilakukan secara online, tentunya situasi tersebut tidak mengurangi semangat kita dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada hari ini, Minggu 8 November 2020, ibadat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Joni Sukohadi dan anggota Majelis Jemaat. Bapak, Ibu, serta saudara terkasih, kami persilahkan bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita awali ibadah kita dengan mengagungkan nama Tuhan dari pujian Kidung Jemaat 453, baitnya yang pertama dan kedua. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita masuk di dalam saat teduh. Baiklah, dalam hati dan pikiran kita, kiranya menyampaikan yang demikian. Ibadah hari ini kita lakukan dalam nama Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara. Amin. Dipersilahkan duduk. Bacaan yang mendasari ibadah kita hari ini dari Kitab Yosua pasal 24 ayat 22 sampai 24. Demikian pembacaannya. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Ia berkata,
Maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Amin. Mari kita sambut sabda ini dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 369A, bait 1 dan 3. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus telah memaklumkan hukum kepada kita, para umat-Nya, untuk dilakukan, untuk dilaksanakan dalam setiap harinya. Seperti di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bila kita memeriksa diri kita masing-masing dan pelaksanaan hukum ini dalam kehidupan kita sehari-hari, nyatalah bahwa kita sering melakukan kesalahan, kita sering melakukan perbuatan dosa karena banyak pelanggaran yang kita lakukan terhadap hukum ini. Karena itu, baiklah kita semua untuk bersama-sama mengakui segala dosa dan kesalahan kita bertobat kepada Tuhan dan mohon pengampunannya. Kita bertobat bersama dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 29, bait pertama dan yang ketiga. Betapa
Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, Allah yang kita sembah bukan Allah yang pendendam. Ia adalah Allah yang Maha Kasih. Kalau pada hari ini kita mau mengakui segala pelanggaran dengan hati yang tulus dan jujur di hadapannya, maka Ia akan mengampuni dan menyatakan anugerah-Nya. Tuhan berfirman di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-22 demikian, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Kita sambut sabda ini dengan bersama-sama pujikan Kidung Jemaat nomor 178 bait yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama kembali untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan, karena itu yang menjadi kebutuhan kita. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Setelah berdoa, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 59 baitnya 1 dan 2. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang penuh dengan cinta kasih. Cinta kasih Tuhan tiada taranya. Itulah yang senantiasa kami rasakan dalam kehidupan kami. Teristimewa di pagi hari ini ya Tuhan, Engkau sudah memperkenankan kepada kami semuanya anak-anak-Mu untuk membangun peribadatan. Dan saat ini kami bersama-sama kembali ingin belajar untuk menggumuli firman Tuhan. Karena itulah yang menjadi kebutuhan kami, kebutuhan hidup kami selaku orang percaya. Untuk itu ya Bapa, biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin kami, menerangi hati dan pikiran kami, baik yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan, penuh dengan keterbatasan. Untuk itu ya Bapa, biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong kami. Inilah Bapa doa kami, ucapan syukur kami serta pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 59 baitnya 1 dan 2. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuat
Ya, firman Tuhan di pagi hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, terambil dari Injil Matius 25, kita baca ayatnya 1 sampai dengan 13. Perikop kita di pagi hari ini yaitu gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikian pembacaan firman Tuhan. Sampai di sini pembacaan firman. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang mendengar, terlebih yang mau memelihara firman Tuhan untuk hidupnya sehari-hari. Amin. Amin, amin, amin. Ibu, Bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, judul khotbah pada ibadah hari ini, hidup setia di tengah keberagaman. Saudara-saudara, bagaimanakah kesan kita mendengar perumpamaan Yesus dalam bacaan tadi? Mungkin kesan pertama kita, perumpamaan itu keterlaluan, itu kejam. Masa hanya karena minyak habis, teman-teman yang disebut gadis bijaksana tidak mau membagi minyak, dan rombongan pengantin lelaki yang datang terlambat malah menutup pintu dan tidak mau kenal mereka. Apa sebenarnya yang terjadi? Ibu, Bapak, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, di Israel itu sudah biasa kalau persiapan pernikahan, terutama kalau membahas soal mas kawin, itu menjadi pembicaraan yang bertele-tele, sehingga kesepakatan baru terjadi ketika hari sudah larut malam. Karena itu kedatangan rombongan pengantin laki-laki disambut dengan tarian penyambutan di pintu masuk kota atau desa. Karena sering terjadi penyambutan pada malam hari, sehingga tarian penyambutan itu menjadi tarian obor atau tarian pelita. Jadi, dari pihak pengantin perempuan menyambut rombongan pengantin laki-laki tanpa pelita yang menyala itu menunjukkan ketidaksiapan yang memalukan. Karena itu, gadis bijaksana tidak dapat membagi minyak mereka.
Jadi misalnya kalau ada lelaki dari daerah Batu mau menikah dengan perempuan dari Lumajang, kalau rombongan ini lewat utara, maka tarian penyambutan pengantin perempuan itu ada di sebelah utaranya Ranuyoso. Kalau lewat selatan, tarian penyambutan dilakukan di daerah Pronojiwo. Itu kalau orang Batu mau menikah dengan gadis Lumajang. Misalnya seperti itu kalau di Israel. Nah, upacara pernikahan tentu tidak lagi membutuhkan rombongan penari yang tidak siap itu. Jadi rombongan penari yang kehabisan minyak itu berarti tidak diperlukan. Mereka telah mempermalukan keluarga pengantin perempuan, hingga mereka tidak dikenal dalam upacara pernikahan itu. Mereka tidak dipersilahkan untuk masuk rombongan dalam perjamuan. Padahal menyambut rombongan pengantin laki-laki merupakan kesempatan penting bagi para gadis untuk berkenalan dan mendapat jodoh. Jadi sia-sialah persiapan para gadis bodoh itu karena tidak membawa minyak. Kemalangan mereka tidak dapat ditimpakan kepada teman-temannya dengan menyebut mereka pelit atau kejam. Semua gadis itu siap untuk menyambut pengantin. Mereka sudah berdandan cantik, memakai pakaian dan perhiasan terbaik, semua tertidur waktu menunggu. Perbedaannya terletak pada minyak. Barang yang sederhana, murah, dan tidak sulit didapat, serta mudah dibawa, tetapi menjadi persoalan yang menentukan. Yang membawa minyak menggembirakan keluarga yang berpesta, dan ia diikutkan dalam kegembiraan perjamuan. Yang lalai memalukan keluarga perempuan dan tersingkir dari perjamuan. Jadi 5 gadis yang disebut Yesus gadis bijaksana bukan tidak boleh mengantuk atau tidur. Bijaksana berarti meski tertidur tetap siap untuk segera bangun dan melaksanakan tugas. Kesiapan itu merupakan tanggung jawab masing-masing. Dapat dibantu tetapi tidak dapat diopertugaskan kepada orang lain. Jadi kebijaksanaan menanti kedatangan Tuhan tidak cukup dengan kesiapan jasmani. Bahkan tidak cukup pada saat terakhir memanggil Tuhan, Tuhan, bukakan kami pintu. Perlu kebijaksanaan dalam hidup ini, selalu siap siaga untuk bertemu dengan yang tak terduga sekalipun. Bapak, Ibu, dan Saudara, banyak sekali keragaman di negeri ini. Kita harus maklum terhadap berbagai macam keragaman yang ada. Tapi jangan sampai kita mengabaikan jati diri kita sebagai warga GKJW, Jemaat Lumajang dengan segala karakteristiknya. Jadi tanpa menjelek-jelekkan atau mengkafir-kafirkan yang lain, kita tetap menjaga karakteristik kita masing-masing. Kita tetap selalu setia, kita tetap selalu maklum di tengah-tengah keberagaman yang ada. Contohnya, di dalam pernikahan di GKJW itu ada aturannya sendiri. Sehingga kalau pernikahan yang dilaksanakan di GKJW ya harus menggunakan tatanan yang ada di GKJW, pranata yang ada di GKJW. GKJW tidak perlu mengikuti
pranata-pranata di tempat lain, tapi harus menggunakan pranata kita sendiri. Misalnya, tentang mas kawin. Kalau di GKJW itu tentang mas kawin, itu bukan persoalan pokok, sehingga tidak masuk di dalam pergumulan yang ada di dalam ibadah. Tidak ada membicarakan mas kawin di dalam ibadah. Mungkin termasuk cincin, baik ada atau tidak ada cincin tidak menjadi persoalan. Pernikahan tetap bisa dilaksanakan asalkan masing-masing telah sepakat dan mengikrarkan janji setia menjadi sepasang suami istri. Jadi kiranya kita semua tetap hidup setia di tengah keberagaman yang ada. Kita tidak perlu mengikut kepada yang lain, juga kita tidak perlu minder dengan keberadaan yang lain. Kita tetap menjaga jati diri kita sebagai warga GKJW yang memiliki karakteristik tersendiri, dan kita jaga dengan setia. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Adalah suatu kenyataan bahwa negeri kami ini penuh dengan keberagaman. Tetapi kami dimotivasi untuk senantiasa bisa hidup di tengah-tengah keberagaman yang ada dengan tetap menjaga jati diri kami masing-masing. Jati diri kami sebagai warga GKJW yang mentaati segala aturan main yang ada di dalam GKJW, seperti percakapan umat Israel dengan Nabi Yosua. Semua sepakat untuk menjawab, kami akan setia beribadah kepada Tuhan. Demikian pula seperti gadis yang bijaksana, ia yang selalu siap sedia dengan tugas yang dijalani tanpa mempermalukan siapapun, dan mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Demikianlah kiranya kami, setiap umat Tuhan, dapat menjaga diri kami dengan baik, dapat melaksanakan tugas-tugas yang melekat dalam diri kami secara baik. Saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kami supaya tetap bisa setia dalam menjalankan tugas dan iman kami kepada Tuhan. Amin. Marilah kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat 356, bait 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya, tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya, Dialah pokok yang benar
Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan memperbarui iman kita masing-masing. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara kami silakan untuk berdiri. Mari kita mengikrarkan bersama dengan umat percaya imannya Rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara kasih Tuhan, kami silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita. Untuk itu, dengan hati yang tulus, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari di dalam kita mengumpulkan persembahan terambil dari 2 Korintus pasal 8 ayat 2 yang demikian bunyi firman Tuhan. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Sambil mengumpulkan persembahan, marilah kita iringi dengan kita pujikan Kidung Jemaat 289, kita pujikan bait 1 dan 2. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan untuk menyerahkan persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur kami naikkan hanya kepadamu ya Bapa di sorga. Oleh kasih karunia-Mu dan berkat yang lebih selalu kami terima dan kami nikmati hingga saat ini. Bapa, pada saat ini kami bersama-sama mempersembahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan, yang kami terima setiap hari dari berkat Tuhan yang begitu berlimpah. Memang ini belum sebanding ya Tuhan dengan berkat-berkat Tuhan yang tiada pernah terhitung. Tetapi kami dengan tulus mempersembahkan kepada Tuhan. Untuk itu ya Bapa, berkatilah persembahan ini sehingga menjadi sarana untuk pelayanan jemaat Tuhan, khususnya di Jemaat GKJW Lumajang. Berkati pula ya Tuhan, hamba-Mu yang Engkau percaya untuk mengelola persembahan kami ini. Berikanlah roh kebijaksanaan dan roh kemampuan kepada mereka, sehingga apa yang dilakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak warga GKJW Lumajang ya Tuhan, dari balita, pratama, madya, remaja, bahkan sampai pemuda ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati mereka, anak-anak kami yang masih dalam bangku sekolah ya Tuhan,
walaupun saat ini mereka masih melakukan sekolah di rumah mereka masing-masing. Kiranya Engkau berikan roh kepintaran kepada mereka ya Tuhan, sehingga ya Bapa, apa yang menjadi cita-cita mereka boleh Engkau berkati. Demikian juga ya Tuhan dengan anak-anak yang masih mencari pekerjaan. Kiranya ya Tuhan Engkau sediakan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan yang mereka miliki. Demikian juga ya Bapa dengan para pemuda yang saat ini masih mengharapkan pendamping untuk hidup. Kiranya Engkau berikan teman hidup yang sepadan, yang seiman, yang setia kepada Engkau ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk warga para lansia, kiranya Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan kemampuan, Engkau berikan hati yang semangat di dalam mereka, setia dalam memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap warga kami yang saat ini masih dalam kelemahan fisik, yang kami tidak ketahui satu persatu, tetapi saya percaya Tuhan bahwa Bapa akan menyembuhkan, akan memberikan obat yang mereka perlukan dan mereka butuhkan. Kami percaya Bapa bahwa Engkau adalah Tuhan yang menjadi tabib segala tabib. Hanya pada Engkau ya Bapa ada kesembuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk setiap rencana kegiatan gerejamu di GKJW Lumajang ini ya Bapa. Apa yang menjadi rencana, apa yang menjadi uraian, kiranya Engkau berkati sehingga segala rencananya boleh terlaksana seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Setiap pimpinan dari pusat sampai pelosok daerah, kiranya Engkau berikan roh kebijaksanaan di dalam mereka mengatur sistem pemerintahan sehingga tercapai perdamaian di bangsa dan negara kami ini. Kalaupun saat ini masih mengalami pandemi virus COVID-19 ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang segera menyingkirkan virus tersebut ya Tuhan, karena Engkaulah yang berkuasa atas bumi ini ya Tuhan. Bapa, inilah seru dan doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan dan kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Marilah kita mengakhiri ibadah ini dengan penuh sukacita. Ingatlah bahwa kita harus tetap setia kepada Tuhan dan juga setia kepada Gereja Kristen Jayawetan di tengah-tengah keberagaman yang luar biasa di negeri kita Indonesia ini. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 339, bait yang ketiga dan keempat. Bagai laskar jaya, gereja maju terus di jejak teladan saksi yang kudus. Kita satu tubuh yang kudus dan am, satu pengharapan, satu pun iman. Maju laskar Kristus lawan kuasa gelap, ikut salib Yesus sungguh dan tetap. Kuasa duniawi timbul tenggelam, tapi gereja Kristus takkan terbenam. Allah tak sanggup menjatuhkan
tetap. Marilah kita semua mohon berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Kita bernyanyi dengan Kidung Jemaat 474, bait yang pertama. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan